Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning terbaru di tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda Brio. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit Honda Brio tipe E-Matic warna kuning ini, silahkan bisa menghubungi Mas Agus Vitaya. Beliau adalah marketing mobil Honda untuk wilayah Solo Raya. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning yang kita review. Pertama, kita mulai dari bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,68 meter dengan tinggi 1,485 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Honda Brio tipe E-Matic ini memiliki panjang 3,8 meter. Maka bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Honda Brio ini, maka idealnya untuk garasinya berukuran 4,5 x 2,5 meter. Kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk grillnya bagian tengah terdapat logo Honda. Kemudian di sini terdapat list besar berwarna chrome. Untuk bagian bawahnya di sini terdapat aksen honeycomb. Untuk bagian grill bawahnya juga terdapat grill model honeycomb. Di bagian grill kita lanjut ke bagian lampu. Di sini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis bolam. Dan untuk lampu sennya terletak di bagian ujung. Di sini untuk lampu sennya juga menggunakan lampu jenis bolam. Tapi untuk bagian headlamp ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED pada bagian bawahnya. Lanjut ke bagian bawah, di sini untuk fog lampnya memiliki cover model honeycomb juga. Dan untuk fog lampnya di sini juga menggunakan lampu jenis bolam. Salah satu yang paling saya sukai dari mobil Honda Brio ini adalah tampilan lampu utamanya karena memiliki desain yang sama seperti mobil Honda tipe di atasnya. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Mulai dari bagian atas. Di sini untuk list bagian jendela atasnya sewarna putih berwarna kuning. Demikian juga untuk bagian pilar B-nya juga menyatu berwarna kuning juga. Untuk bagian list bagian bawahnya di sini berwarna hitam. Kemudian untuk handle pintu model tarik di sini sewarna putih warna kuning. Kemudian untuk cover spionnya di sini juga sewarna putih berwarna kuning, tapi di sini belum ada lampu sen. Untuk lampu sennya terletak di bagian depan sini. Ini untuk memudahkan visibilitas pengendara lain dari bagian samping. Kita lanjutkan ke bagian velg. Untuk velgnya di sini berukuran 14 inci berwarna silver. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Untuk ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 175/65 R14 dengan kode 82T. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kemudian dari bagian ban, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Di sini untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Tangki ini memiliki kapasitas 35 liter. Dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning. Warna kuning ini cukup banyak diminati oleh para konsumen, terutama yang memiliki jiwa eksklusif. Tidak ingin tampil sama seperti Honda Brio yang lain. Nah, kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini untuk antenanya menggunakan antena model South Pole. Lalu untuk bagian belakang, di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu Heckman Stop Lamp berfungsi sebagai lampu rem. Untuk kaca belakangnya, di sini sudah dilapisi dengan kaca film merek Winkos. Untuk bagian ini sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Nah, sekarang untuk pintu belakangnya sudah menggunakan model pintu plat. Di bagian tengah terdapat emblem Satya. Kemudian di sebelah kiri bawah terdapat emblem Honda Prospect Motor. Dan untuk sebelah kanan terdapat emblem Brio Satya. Lanjut ke bagian lampu belakang. Di sini untuk lampu belakangnya menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, sebagai fitur keselamatan tambahan, mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning ini juga sudah dilengkapi dengan sistem kunci mobilizer. Artinya di sini kuncinya sudah dilengkapi dengan fitur anti maling. Meskipun diduplikat, tidak bisa untuk menyalakan mesin. Untuk handle pintu sisi pengemudi, di sini terdapat slot kunci untuk mengunci mobil secara manual. Kita lanjut ke bagian door trim. Di sini untuk door trimnya berwarna hitam, mulai dari bagian atas di sini berwarna hitam. Untuk handle pintu dalamnya di sini berwarna silver. Kemudian untuk bagian lainnya di sini berwarna hitam semua. Di sini terdapat pengaturan untuk spion,
mulai dari arah spionnya, kemudian pengaturan kacanya. Ini untuk window lock, sebelah kanannya untuk central lock. Lalu untuk power window sudah auto pada sisi driver. Di belakang terdapat laci penyimpanan kecil. Untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya full berwarna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas, di sini terdapat kisi AC. Lalu di bawahnya ada pengaturan arah hembusan AC. Nah, ini untuk pengaturan arah hembusannya. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu ini tombol dummy untuk menyalakan mesin menggunakan slot kunci biasa. Lanjut ke bagian bawah. Untuk tuas pembuka kap mesinnya ada di bawah sini. Kemudian untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Lalu untuk tangki BBM, tuasnya ada di bagian bawah jok pengemudi. Kita masuk supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sebelah kiri terdapat indikator untuk tachometer. Kemudian untuk bagian tengahnya indikator speedometer, dan di sebelah kanan untuk indikator BBM. Lalu ada MID kecil di bagian tengah. Ini terdapat tombol untuk pengaturan mode pada bagian MID. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian setir. Di bagian setir untuk bagian tengah terdapat logo Honda. Kemudian ada airbag untuk sisi pengemudi. Di sebelah kiri terdapat audio switch steering, pengaturan pada bagian head unit. Lalu untuk tuas sebelah kiri ini untuk pengaturan bagian wiper, dan untuk sebelah kanan ini tuas untuk pengaturan lampu dan juga lampu sen. Untuk setirnya di sini bisa di setel. Cara penyetelannya tinggal kita tarik tuas ini ke bagian bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Untuk mengembalikan tinggal kita dorong ke atas seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah terdapat 2 buah kisi AC. Lalu untuk tipe E ini head unitnya masih standar model double din, tapi masih belum touchscreen. Ini terdapat slot USB. Selain itu di sebelah kiri juga terdapat slot untuk aux. Nah, untuk bagian tombol hazardnya ada di sebelah sini. Yang menarik di sini untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Untuk sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan fan. Lalu ini untuk menonaktifkan fan. Ini untuk pengaturan arah hembusan depan. Ini hembusan depan kaki. Kemudian ini untuk max cool, kedinginan maksimal. Ini untuk menonaktifkan AC. Kemudian ini untuk pengaturan suhu. Lanjut lagi di bawahnya, di sini masih ada laci penyimpanan kecil, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin juga. Di bawahnya ada power outlet serta laci bisa digunakan untuk menaruh handphone. Di belakangnya lagi ada 2 buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan untuk transmisinya menggunakan transmisi matic model CVT. Terdapat mode sport dan juga low. Untuk handremnya di sini menggunakan handrem model mechanical. Di belakangnya terdapat 1 buah cup bottle holder. Dari bagian tengah sekarang kita ke sisi penumpang depan. Untuk penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu ada kisi AC, serta untuk bagian tengahnya terdapat aksen karbon untuk menambah kesan sporty. Di bawahnya di sini dilengkapi dengan glove box dan penutup. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Lanjut lagi ke bagian samping. Untuk tampilan sampingnya door trim kurang lebih sama seperti pintu utama, berwarna hitam dengan aksen warna silver pada bagian handle pintu. Lalu untuk asis gripnya model fix. Kemudian untuk sun visornya di sini sudah dilengkapi dengan cermin. Untuk bagian tengah di sini spionnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau atau anti dimming. Tinggal kita naikkan knopnya seperti ini supaya tidak silau di malam hari. Lalu untuk sun visor si pengemudi di sini juga sudah dilengkapi dengan cermin. Untuk sisi sebelah pengemudi di sini untuk asis gripnya polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk jok bagian depan ini model semi bucket antara headrest dengan bagian bodinya menyatu. Untuk bahannya digunakan di sini menggunakan bahan fabric berwarna beige atau warna krem. Kemudian di sini terdapat pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Lalu untuk bagian depan terdapat pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama. Di sini berwarna hitam. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna silver.
Untuk power window di sini berwarna hitam, ada laci penyimpanan kecil di bagian belakangnya, dan di bagian bawah terdapat satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini terdapat lampu kabin pada bagian atas, lalu ada assist grip model fix di bagian samping. Untuk bagian atasnya ini berwarna beige, demikian juga untuk bagian joknya. Untuk bagian jok di sini terdapat 3 buah headrest. Lalu di bagian belakang jok pengemudi di sini terdapat satu buah seat back pocket. Demikian juga untuk bagian si penumpang depan di sini juga dilengkapi dengan seat back pocket sebagai tempat penyimpanan tambahan. Untuk lebih jelas kita masuk ke bagian dalam seperti apa duduk di baris kedua. Di sini sebagai informasi saya tingginya 170 cm. Ketika duduk di baris kedua, untuk bagian lututnya di sini masih ada sisa, tidak terlalu ngepres. Masih sangat nyaman untuk duduk oleh orang dewasa. Nah, di sini juga untuk baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Memang tidak terlalu lebar mengingat ini merupakan mobil city car, tetapi untuk 3 orang dewasa masih cukup memadai. Total kapasitas penumpangnya berjumlah 5 orang dengan rincian 2 orang di bagian depan dan 3 orang di baris kedua. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua, sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Mobil Honda Brio tipe E ini paling banyak diminati oleh para konsumen karena masuk kategori LCGC sehingga untuk harganya paling terjangkau serta fiturnya cukup lengkap. Nah, untuk pintu belakang ini untuk model bukanya sudah model elektrik atau istilahnya electric trunk opener. Untuk bagian bagasinya di sini sangat longgar sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak barang. Nah, bagi yang penasaran, untuk baris keduanya ini sudah mentok ke bagian belakang karena di sini terdapat penyangganya. Hingga untuk posisi duduknya baik sliding maupun recliningnya sudah pas. Untuk ban serepnya ada di bagian dalam. Nah, di sini untuk ban serepnya full size, ukurannya sama, hanya saja untuk velgnya menggunakan velg standar dan ini adalah lokasi untuk kunci dan dongkrak. Mobil Honda Brio saat ini sedang merajai pasar otomotif di Indonesia. Beberapa kali angka penjualannya mencapai nomor 1. Ini merupakan salah satu mobil LCGC yang paling kami sarankan jika Anda mencari mobil LCGC yang kategori city car. Karena kalau untuk di daerah kami, khususnya di wilayah Solo, untuk purna jualnya masih sangat stabil. Nah, dari bagian bagasi, sekarang kita menuju ke kap mesin. Mobil Honda Brio ini memiliki kapasitas mesin 1200 cc. Ini merupakan angka yang ideal untuk sebuah mobil city car. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi SOHC. Nah, di sini untuk bagian kap mesinnya sudah dilapisi dengan peredam meskipun hanya sebagian. Selain itu, di sebelah kanannya ini juga sudah dilengkapi dengan air circulator untuk sirkulasi udara panas, sehingga membuat kap mesinnya tidak cepat panas. Selain itu, untuk bagian kabinnya juga tetap redam. Mobil Honda Brio ini mesinnya mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga di angka 90 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di angka 110 Nm pada rpm 4800. Nah, untuk fitur keselamatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ABS dan EBD sistem pengeremannya, sehingga jika melaju dalam kecepatan tinggi dan melakukan pengereman secara mendadak, maka mobil masih bisa dikendalikan. Nah, untuk modul ABS ABD-nya ada di sini. Untuk fiturnya terbilang cukup lengkap untuk kategori mobil city car LCGC. Untuk masalah kualitas mesin juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, bagaimana? Tertarik untuk memiliki mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning ini juga? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Honda Brio tipe E-Matic warna kuning terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda Brio. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda Brio semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya ditumbas mobil. Terima kasih.